Para sahabat sehat, kali ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman yang sering menjadi kegalauan dan pertanyaan dari para bunda yang sedang hamil, yaitu ada kaitannya antara tinggi badan seorang ibu dengan ukuran panggul dengan rencana persalinan yang akan dijalaninya. Nah, para sahabat sehat, seperti pernah saya tayangkan di dalam tayangan yang lalu, yaitu mengenai persalinan normal. Persalinan normal itu ditentukan oleh yang namanya 3P. P yang pertama adalah power. Power artinya kekuatannya, hisnya, kontraksinya. P yang kedua adalah passage, jalannya, ya, jalan lahirnya, panggulnya seperti itu. Kemudian P yang ketiga adalah passenger, yaitu apa? Penumpangnya. Kebesaran-kah, imbangkah antara penumpang dengan jalannya itu tadi? Karena kalau jalannya sempit, penumpangnya besar kan nggak bisa masuk, nggak bisa lewat begitu ya. Jadi 3P itu sudah pernah saya jelaskan di dalam tayangan yang lalu mengenai 3 hal yang saling mendukung untuk bisa terjadinya persalinan normal. Menjadi pertanyaan dan juga kegalauan dari para ibu atau calon ibu yang tinggi badannya pendek. Kita mengenal istilahnya HRPTB, High Risk Pregnancy, karena tinggi badan. Biasanya ditentukan dengan tinggi badan berapa? Patokannya 145 cm. Nah, beda tipis. Kalau seperti saya kan tinggi badan saya cuman 153 lah ya. Semakin tua semakin pendek. Saat ini kalau diukur paling sisa 150-an gitu ya. Nah, itu pun saya dulu melahirkan 2 kali normal. Anak pertama saya yang saat ini sudah menghasilkan cucu bagi saya itu lahir dengan berat 2.850 gram. Anak kedua saya laki-laki itu lahir dengan 3.150 gram. Nah, para sahabat sehat, tahu ya, karena saya sadar bahwa saya tidak tinggi, saya termasuk pendek. Oleh sebab itu, karena passage dan passengernya harus seimbang, waktu itu di saat hamil sudah memasuki 7 bulan, sudah mulai diet. Diet dalam arti mengurangi karbo, mengurangi manis, mengurangi goreng-gorengan supaya bayinya tidak 4 kilo. Karena kalau 4 kilo pasti nggak bisa lewat ya. Karena bayi saya yang pertama itu lahir cuma dengan 2,8 lewat. Jadi saya bisa melahirkan normal. Oke. Yang kedua juga begitu, karena anak kedua lebih besar dikit oke lah, asal ya nggak langsung dari 2,8 jadi 4 kilo, tapi menjadi 3,1. Itu tadi yang saya contohkan diri saya. Nah, sekarang nanti setelah kita membahas ini akan saya berikan testimoni. Kebetulan ini saya sedang berada di klinik di Turen, tempat saya praktek ya, di klinik Budi Asih. Itu ada seorang ibu yang tinggi badannya ngepres 144 ya, persis 1 cm di bawah batas. Kemarin pun saya jujur agak ragu-ragu karena bayinya lumayan besar. Berdasarkan prediksi USG, bayinya sekitar ya 3 kilo 2 on begitu ya. Kemudian dia datang sudah sejak pagi karena sudah merasakan kontraksi. Diperiksa tetap masih pembukaan 1. Di tempat bidan di desa juga sama. Tetap kami periksa karena ketuban masih utuh. Nah, ini syaratnya ya. Ketubannya masih utuh, jadi tidak pecah duluan. Dan juga posisi kepala bayinya udah di bawah ya, kepalanya udah masuk ke jalannya begitu, tapi pembukaannya masih 1. Kontraksinya masih jarang, masih 10 menit 1-2 kali. Kita beri motivasi, kita beri edukasi, ibu nggak usah galau ya. Kalau memang ini nanti kita berjuang sama-sama, tetap masih ada celah untuk mencoba lahir normal. Kalau sampai besoknya, jadi kemarin kita janjikan sampai dengan hari ini, kok tetap nggak juga lahir, nanti akan saya pastikan dengan USG untuk menghitung lagi berapa beratnya, bagaimana kualitas ketubannya, bagaimana posisi ari-arinya, begitu. Dan juga akan saya lakukan rekam jantung yang namanya NST, non-stress test, untuk mengukur, oh ternyata bayinya baik-baik saja. Karena ibu ini sudah mulai gelisah. Kenapa begitu? Umur kehamilannya sudah 41 minggu. Jadi udah lewat waktu. Sekali lagi, tanggal persalinan itu tidak harus perkiraan lahirnya tanggal 5 April. Karena kemarin itu tanggal 6 berarti udah lewat nih.
Jangan seperti itu para bunda ya. Jadi lewat pun kalau dipastikan ketuban oke, ari-ari oke, berat bayinya juga masih oke, gerak janinnya juga masih aktif, nggak apa-apa. Bayi itu boleh lahir sampai dengan 41 minggu boleh, 42 minggu pun boleh asal semuanya masih baik ya. Saya sudah tayangkan kan dalam minggu lalu kalau nggak salah ya, di channel ini juga sudah saya tayangkan bahwa kalau hamil lewat waktu apa yang harus kita perbuat. Nomor 1, tidak boleh panik ya. Justru harus memeriksakan diri untuk tahu bahwa kesejahteraan janinnya itu masih baik. Berat badan bayinya ideal, gerakannya masih aktif, ketubannya masih jernih, ari-arinya tidak menutupi jalan lahir, dan posisi kepalanya sudah masuk ke jalannya. Nah, kalau semua itu masih bagus, sekali lagi saya tekankan, tidak boleh panik. Tidak usah kesusu, di drip aja diinduksi. Ya kalau diinduksi lahir. Kalau nggak berhasil, malah berakhir dengan operasi. Nah, sama seperti pasien saya ini. Jadi setelah kita pastikan semuanya oke, kita suruh tunggu. Bersyukur tanpa melalui induksi alami. Tadi berhasil lahir normal. Habis ini ayo kita ngobrol sama ibu yang saya puji sebagai ibu hebat. Karena selalu berjuang bersama-sama dengan kami tentunya ya. Tenaga kesehatan itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau dari sisi ibu, dari sisi suami, dari sisi keluarga tidak mendukung. Tapi kalau semuanya mendukung akan bisa berhasil baik ya. Kehamilan itu tujuannya satu kan, hamilnya aman dan nyaman, persalinannya selamat, ibu selamat, bayi pun sehat. Oke, mari kita dengarkan testimoni daripada pasien saya ini. Ini ya para sahabat sehat, saya sengaja ini ngobrol sama Mbak Nadia, ini pasien saya ini luar biasa. Tadi kan di depan sudah saya jelaskan, ibu yang tinggi badannya 145 ke bawah itu berisiko, orang sering mengatakan panggul sempit lah atau apa. Ini bukti nyata bahwa Mbak Nadia ini kemarin sudah kesini karena dikatakan bukanya 1 ya Mbak ya. 1 itu berapa hari Mbak? 2 hari. 2 hari ya, 2 malam. Iya, 2 malam. Di rumahnya bidan dulu kan langsung di sini. Oh ya, itu buka 1. Tapi kita yang penting memberi motivasi, telaten bahwa asal ketubannya masih utuh tidak apa-apa. Ditelateni janjinya kalau hari ini tidak lahir nanti saya saya periksa USG kan ya. Iya. Ternyata ini tadi jam berapa? Jam 8 atau jam berapa Mbak? Setengah 8 berhasil lahir normal. Jadi pagi-pagi subuh itu kalau nggak salah anak-anak lapor saya, bidannya bukanya sudah 4 kalau nggak salah. Terus setengah 8 lahir normal, bayi sehat, beratnya berapa? 3 kilo. Nah 3 kilo bayang no. Ibunya cuwilik 144 cm, bayinya 3 kilo, berhasil lahir normal. Walaupun jahitan nggak popo, yang penting lahir normal, sehat. Jadi tuh gimana sekarang Mbaknya? Perasaannya berhasil lahir normal. Ini suaminya dengan Mas siapa? Bayu. Mas Bayu ini, Mas Bayu dan Mbak Nadia. Ya apa perasaannya berhasil lahir normal? Senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang. Lanang wedok? Cewek. Jenenge Fitri. enggak, iki lah Idul Fitri suasananya masihan, tapi ikut seneng gitu loh. Saya itu mau memberi edukasi ke masyarakat bahwa walaupun pendek bisa lahir normal asal telaten. Dan suaminya juga mendukung, nggak ngupui istilahnya ya. Iya. Cepet, pinter lah. Kalau lahir normal kan enak. Tadi pagi lahir ini nanti misalkan nggak ada apa-apa, pulang boleh. Ya toh? Pulang boleh sehat. Jangan lupa menyusui. Bayinya full ASI loh ya. Iya. Gak usah dikei ASI ASI, gak usah dikei susu formula. Harus ASI full, gak oleh didulang. Sampai 6 bulan itu ASI tok. Baru diberi makanan pendamping MPASI setelah bayi umur berapa? Ngerti gak dong? Umur berapa bayi boleh didulang? 6 bulan, pinter. Lah itu utine ya pinter pisan, utine kene selamat pisan. Lah ini bayi nih. Mana sini? Waduh, sini ya. Ini aduh cantik sekali nih. Ini aduh melo seneng saya. Bu dokter seneng nih lah ini. Aduh. Nih contohnya ini 3 kilo, ibunya cilik, mek 140 cm bisa lahir normal. Siapa namamu sayang? Bilkis namanya. Tak pikir jenenge Fitri. Ada asinya kok Bu. Ada asinya? Iya di sini rumah sakit. Oh iya. Yang terakhir. Oh sip. Oke, jadi yang penting ini nanti harus ASI, terus sampai 6 bulan tidak boleh didulang. Perutnya tidak boleh dipijet-pijet, dioyok apa tidak usah ya. Ini sudah lahir apalagi nggak usah dipijet, nggak usah ya. Iya. Ini mandikan sendiri bisa, tidak harus manggil dukun bayi.
harus belajar. Kalau nggak bisa kan ada neneknya itu yang bantu ya. Iya. Ini cantik toh, pakai bando gendit. Oke ya, jadi gitu ya Mbak ya. Selamat untuk kelahiran putrinya. Jangan lupa nanti setelah selapan ikut apa? Foto. Foto, iya foto. Tapi yang penting lagi ikut KB. Iya, atau fotonya bayi pasti. Mbaknya umur berapa sih? 21. Nah, 21 kan masih muda. Ikut KB aja dulu ya. Ada IUD, ada suntik, ada susun. Nanti dipikir mau ikut yang mana. Supaya jaraknya lumayan. Kalau 21 seandainya 4 tahun kan umurmu 25. Punya adik lagi pas-pasan ya. Loh, lha saiki umur selingkur mosok kok 22 anak meneh. Ya. Wes ya. Cantik kamu ya. Udah selamat sekali lagi tak kembalikan nih. Aku seneng. Soalnya putuku lanang, Mbak. Itu tadi para sahabat sehat sudah jelas ya. Jadi sekali lagi ibu pendek dengan tinggi badan kurang dari 145 tidak harus operasi. Tergantung dari 3P-nya. Asal power, passage, passengernya seimbang. Contoh tadi Mbak Nadia dengan berat bayi yang hanya 3 kilo berhasil lahir normal. Dan dengan ketelatenan dari mbak-mbak bidan di klinik saya ini, wah luar biasa ini banyak nih, ini di sini tak puter nih. Ini bidan Deno, bidan siapa satunya Widya, terus itu neneknya bayi semua ya, jadi semuanya ikut berpartisipasi. Selamat sekali lagi dan juga selamat untuk para bunda yang saat ini sedang hamil. Selain pejuang garis 2 harus pejuang lahir normal. Salam sehat dan jika Anda rasa konten ini ada manfaatnya silakan kalau mau di-share ya. Share kepada bunda-bunda lain yang juga mempunyai tinggi badan yang juga semampai begitu agar tidak takut, masih tetap ada celah untuk lahir normal. Salam sehat.